Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Renaldi Risaundua sebagai host di podcast kami. Dan saya tentunya tidak sendiri bersama dengan teman saya. Ya, saya Kendevina yang menjadi host kedua di podcast kali ini. Nah, di podcast kami kali ini kita akan membahas tentang perayaan Idul Adha tahun 2024 yang sudah kita jalani beberapa hari lalu. Dan kita akan membahas tema mengenai bagaimana filosofi dari Idul Adha itu. Dan kami di sini bersama narasumber hebat kami, yaitu Ustadz Helmi Hidayat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Renaldi? Baik Pak, Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak Ustadz Helmi Hidayat ini sebagai dosen kami di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, program studi jurnalistik, sekaligus narasumber untuk podcast kami pada siang hari ini. Nah, mungkin langsung saja ya Pak ke pembahasan mengenai filosofi dari perayaan Idul Adha tahun 2024 ini menurut Bapak gimana? Baik, Idul Adha adalah sebetulnya tradisi lama yang Allah abadikan bertahun-tahun jauh sebelum Nabi Isa dilahirkan, artinya sebelum abad Masehi, ya. Sering kita dengar penjelasan dari banyak ustadz, dari banyak kiai, banyak penceramah, khotib bahwa itu dimulai dari perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ibrahim menyembelih anaknya sendiri, yaitu yang nanti akan menjadi nabi, namanya Nabi Ismail alaihissalam. Tapi kemudian penyembelihan itu tentu tidak terjadi, dan perintah itu pun datang di dalam mimpi Ibrahim sampai 3 kali, sampai dia yakin baru dia laksanakan itu di tengah godaan setan untuk tidak melakukannya. Dan kemudian karena keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kemudian Allah terima pengorbanannya, tapi tidak dalam bentuk penyembelihan anak manusia tentu saja, tapi dalam bentuk penyembelihan hewan. Karena posisi Nabi Ismail digantikan oleh kibas, oleh kambing, ya, gitu. Itu artinya Islam mengajarkan kepada kita agar melakukan pengorbanan. Bentuknya yang potong kambing. Baik Pak. Tapi banyak tuduhan tentang bahwa Nabi Ibrahim ini hampir sama dengan suku Maya dan suku Aztec yang mengorbankan para gadis atau budaknya gitu untuk dijadikan tumbal kepada para dewa gitu. Para dewa. Baik, saya suka pertanyaan ini. Ya kan, senang kan dengan pertanyaan ini kan? Saya suka sekali karena memang kalau kita pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita buka misalnya perdebatan antara kelompok ateis dengan teis, ya, kelompok agama dengan agama, karena dunia maya sekarang kan sudah sangat terbuka, ya kan? Kita melihat bahwa tuduhan mereka memang luar biasa keji tapi rasional. Jadi mereka menuduh, ya apa bedanya antara perintah pengorbanan yang datang dari ajaran agama Samawi. Agama Samawi itu Yahudi, ya, Nasrani, ya, kemudian juga Islam. Kan Ibrahim itu bapak 3 agama itu. Ya apa bedanya ajaran pengorbanan manusia yang dilakukan, yang diinisiasi oleh Abraham kata mereka atau Ibrahim, dengan yang dilakukan oleh suku Aztec maupun suku Maya. Pemirsa di mana Anda berada, ini sebagai informasi saja, suku Aztec dan suku Maya itu hidup di Amerika. Jauh sebelum Christopher Columbus datang ke benua Amerika yang dianggap kosong itu, suku-suku kuno di benua itu rata-rata mengorbankan anak manusia untuk menyenangkan para dewa, seperti yang tadi Renaldi sampaikan kepada saya. Siapa yang jadi korban? Memang awal-awalnya yang dijadikan korban itu adalah tawanan perang, ya kan? Jadi para petingginya, bangsawan yang ditahan itu justru dijadikan korban oleh suku Aztec maupun suku Maya. Sementara yang derajatnya level bawah dijadikan kerja paksa, ya, tetap diikat tapi mereka disuruh membangun lah gitu kira-kira. Caranya banyak. Pertama ada yang dibedah dadanya, diambil jantungnya, lalu dipersembahkan kepada dewa. Ada yang matanya ditutup, kemudian ditaruh di pinggir jurang, kemudian ditendang sampai dasar jurang.
supaya dewa-dewa senang. Ada yang digorok, dipenggal. Nah, oke ya. Jadi kisah pemenggalan ini yang dilakukan oleh suku Aztec dan suku Maya, kan ya, itu luar biasa mengingatkan para pengkritik ini terhadap pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim. Kata mereka, apa bedanya kalau begitu antara antara agama Sawi yang dikatakan sebagai agama-agama baik dengan suku Aztec dan Maya tadi? Berbeda. Nah, berbeda. Pertama, perbedaannya adalah justru ketika Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala diminta untuk berkorban lalu digantikan dengan binatang, langit mengajarkan kepada umat manusia, kalau kalian betul-betul ingin melakukan pengorbanan karena keimanan kepada Zat Maha Satu yang tidak pernah kalian lihat, tapi berkuasa di muka bumi ini, lakukan tidak dengan cara yang dilakukan oleh suku Maya dan Aztec, tapi dengan binatang. Oke. Tapi itu harus dimulai dengan keikhlasan. Jadi cara Allah mengajarkan nggak perlu ujian. Anaknya loh. Ya kan? Itu kalau ada umat manusia mengorbankan anaknya, pemirsa dimanapun Anda berada, itu udah luar biasa keimanannya. Ya kan? Maka nanti kalaulah orang ini sudah beriman sampai mau disuruh menyembelih anaknya sendiri, dan itu tidak terjadi ya. Itu kan cuma cara Allah mengedukasi pendidikan, ya kan? Kalau saja anak manusia mau mengorbankan anaknya kan, itu artinya nanti kalau udah berangkat dari keimanan yang luar biasa ini, lahirlah Islam. Islam itu bahasa Arab, artinya tunduk. Maka kita mau melakukan apa saja karena keimanan tadi. Coba ya, Ken, Renaldi, bayangkan. Umat Islam diminta datang ke Mekah, berhaji. Lalu mengelilingi batu hitam bernama Ka'bah. Ada nggak kira-kira yang menuduh kita ini menyembah Ka'bah? Ada kan gitu kan? Nah, ada. Tapi kita lakukan, biarkan saja. Lalu kita berebut mencium batu. Di Mekah tuh Hajar Aswad. Kenapa nggak ditenabang aja ya nggak? Kenapa nggak dicebut aja banyak batu ya kan? Ya kan gitu ya. Kita Islam karena kita tunduk. Lari dari Safa dan Marwah. Sekarang udah berdesak-desakan mau kita lakukan itu. Sholat. Allahu Akbar. Kepala kita ini kan kita hormati. Tapi kenapa kita mau sujud? Itu karena keimanan tadi, Renaldi. Ya kan? Jadi memang fase pertama perkuat iman, lalu Islam. Kalau Islam ini sudah, Islam ini akan kita lakukan apa saja berdasarkan iman. Kalau nggak beriman, udahlah ini pasti main-main Islamnya ini. Tapi kalau iman kuat, Islam itu betul-betul berangkat dari kesadaran, lahirlah ihsan. Ihsan itu adalah kebaikan sosial. Gitu. Ya. Baik pemirsa, itu penjelasan dari Bapak Ustadz Helmi tentang bagaimana jika kita berada di zaman pada suku Maya dan suku Aztec, kita tidak bisa membayangkan kepala kita dipenggal, terus dada kita digorok, diambil jantungnya, dipersembahkan kepada dewa. Nah, begitu indahnya Islam dalam mengajarkan sesuatu. Pengorbanan itu emang harus ada, tapi diganti dengan hewan, bukan dengan manusianya, seperti itu. Ya Pak, saya penasaran sih Pak. Kenapa tuh di Islam itu Idul Adha tuh diibaratkan hewan itu kambing dan sapi. Kenapa nggak hewan lain gitu Pak? Nah, oke, keren ditanya, ya kan? Kenapa nggak bebek ya kan? Kenapa nggak ayam ya kan? Yang penting kan korban kan gitu ya. Jadi gini, ketika kita berbicara iman, udahlah ini keimanan ya, keimanan abstrak. Pokoknya kita beriman. Begitu Islam, maka orang kan tentu banyak agama ya. Ada Kristen, ada Yahudi, ada Islam, ada Majusi, ada Hindu, ada Buddha. Begitu mereka nih punya semacam norma, semacam sistem, inilah yang disebut di dalam agama sebagai syariat. Syariat itu, Renaldi, bahasa Arab artinya jalan. Jalan kemana? Jalan menuju Tuhan. Supaya kita nih bersatu dengan Tuhan. Bersatu dalam pengertian kita tunduk pada Tuhan. Bukan bersatu begini, bukan. Ya bersatu dengan Tuhan. Tunduk pada Tuhan. Menjalankan semua perintahnya. Kita jalankan. Kita butuh syariat. Ya kan? Kan kita di dunia ini. Tuhan gak pernah kita lihat.
Kata Tuhan, kalau kalian ingin betul-betul nanti ingin melihat aku nanti di akhirat nanti, kalian jalankan semua syariatnya. Apa syariatnya? Satu, bersyahadat. Ya kan? Yang kedua, sholat. Nah, ya kan, sholat tidak Allahu Akbar. Kenapa enggak Allahu Akbar? Nah, gitu kira-kira kan. Allah, kan gitu orang bertanya. Kenapa ruku? Kenapa sujud? Ini taken for granted, nggak boleh ditanya lagi. Syariatnya kayak begitu. Ya kan, kenapa duduk dan seterusnya. Lalu puasa, kenapa ya habis sahur sampai maghrib? Kenapa nggak dari mulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam aja deh, gitu kan? Jadi nggak pakai sahur kita, orang udah pada buka, ya kan? Nggak bisa, ada batasannya. Kemudian zakat, kenapa 2,5%? Ya, kenapa kalau agama lain 20%? Ya, dan sebagainya. Syariat, kenapa haji ke Mekah? Bikin aja daripada kita ribut melulu, ya. Saudi Arabia kecil, berbatu, panas. Udah bikin aja di Cianjur. Enak kan ya? Di Gunung Batu ya, sambil camping ya kan gitu. Nggak bisa. Termasuk tadi yang Ken tanya Ken. Kenapa harus unta dan kambing saja? Kerbau nggak lo kerbau? Kan di Mekah, di Arab Saudi nggak ada kerbau. Kerbau kan maunya di tanah yang berair ya kan. Kerbau itu adalah hasil ijtihad ulama. Nah, ya kan? Karena sapi, karena unta adalah ternak, hewan ternak. Jadi bukan hewan buas, sama dengan kerbau, maka akhirnya kerbau kemudian dibolehkan. Ya. Tapi tidak boleh ayam, karena memang nggak boleh, syariatnya begitu. Gitu loh, tidak boleh bebek. Gitu kira-kira. Oke ya. Pemirsa, kita harus sesuai syariat ya. Gitu. Iya. Ya mungkin pertanyaan terakhir Pak. Mengenai tuduhan tadi tuh, bagaimana cara kita sebagai muslim menyikapi adanya tuduhan kalau Nabi Ibrahim ini disamain dengan suku Maya dan Aztec. Pertama gini, santai. Kan kita udah bicara iman, ya kan? Saya beriman. Mereka yang bertanya tidak beriman, yaudah itu kita udah beda. Oke ya? Nah, karena kebanyakan yang bertanya begini nih, orang yang tidak beriman. Kita santai saja jawabnya, ya kan? Lalu kita beriman kepada Allah, kita semua kan sudah ketemu Allah. Dan tadi ketemu, kan kita sama-sama belum ketemu Allah. Tapi kita sama-sama beriman, ya kan? Kan gak masuk di akal sebetulnya. Yang bertanya menggunakan sains, mana Tuhan gak kelihatan? Emang gak kelihatan. Terus dia paksa, sudahlah keimanan kami. Jadi santai, cara jawabnya santai, jangan kebakaran jenggot, ya. Kedua, kita lalu mengumpulkan analisis ilmiah tandingan gitu loh. Kalau mereka berretorika, kita berretorika juga. Misalnya mereka itu kan kejam, kita bisa jawab betul kejam. Kalau yang dibunuh betul-betul Ismail, kan ternyata enggak, ya kan? Ya kan? Kita sepakat kan? Yang dibunuh ternyata kan kambing. Yang ketiga, sudahlah kalau kalian memang enggak juga mengakui ya Tuhan tuh Allah tuh ada, kalian terus nyinyir terhadap praktek syariat kami berkurban. Yuk, nyate barang aja yuk, makan sate nih. Santai aja ya enggak, ya kan? Emangnya saya merugikan kalian dengan potong sapi-sapi saya, kambing-kambing saya? Kenapa di luar Idul Korban kalau orang potong sapi, jual sapi enggak apa-apa, kalian enggak nyinyir. Kenapa kalian kami potong kambing bersama-sama, kalian nyinyir? Ya kan? Sudahlah kalau kalian mau tidak beragama atau kalian tidak berislam gitu kan. Ingat loh, kami ini melaksanakan ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini membawa Yahudi, membawa Nasrani kan itu ya, juga membawa Islam. Justru Islam yang terus mensiarkan tradisi Ibrahim. Jadi agama yang lain gak boleh nyinyir. Loh, kami justru mensiarkan Nabi Ibrahim. Di luar yang tidak beragama, yang tidak bertuhan, juga jangan nyinyir. Marilah kita hidup dengan damai, dengan bahagia, tidak saling menyakiti hati, gitu kan. Toh tidak ada yang merugikan hanya gara-gara kami menyembelih hewan kurban bersama-sama. Gitu Renaldi ya, begitu kan ya? Oke. Nah, jadi begitu penjelasan tentang filosofi dari perayaan Idul Adha dan mengenai tuduhan yang tadi nih, tuduhan yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu disamakan dengan suku Aztec dan suku Maya karena perilakunya yang memotong atau mengorbankan sesuatu gitu. Manusia untuk dewa-dewa ya. Oke, baik pemirsa. Demikian podcast kami tentang perayaan Idul Adha tahun 2024, membahas tentang filosofi dan tuduhan atas Nabi Ibrahim
yang disamakan dengan suku Maya dan suku Aztec. Ya, kita akan tutup podcast ini, namun sebelum itu apakah ada closingan statement dari Pak Helmi Hidayat? Baik, pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama, umat Islam harus bangga bahwa Rasulullah Muhammad SAW menekankan agar menjaga tradisi ibadah ini sampai akhir zaman. Kendati pun ini dimulai dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang notabene menjadi nabi bersama umat Yahudi dan umat Nasrani, tapi Islam, umat Nabi Muhammad SAW mengabadikannya dan mudah-mudahan sampai hari kiamat. Ini adalah ibadah yang baik yang harus kita tradisikan, karena implikasinya bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kepada manusia. Daging yang kita potong itu kita bagikan kepada orang-orang miskin. Ini adalah pelajaran berharga tentang keadilan sosial dan semangat gotong royong. Yang kedua, soal tuduhan ya dari orang-orang yang tidak percaya kepada keberadaan Tuhan, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Selagi mereka bisa kita jawab dengan ilmiah, jawab baik-baik. Tapi kalau kemudian setelah dijawab yang timbul adalah pertengkaran, tinggalkan saja pertengkaran itu. Kita asik dan damai dengan agama dan keyakinan yang kita jalani, bahwa Tuhan itu Allah, Tuhan yang Esa, yang menurunkan agama-agama dan Islam sebagai agama kita. Kemudian biarkan mereka tidak bertuhan. Sementara penganut agama-agama harus bersatu lewat tradisi Idul Kurban ini. Kenapa? Jangan lupakan loh, sebetulnya ibadah Idul Kurban bukan monopoli milik umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, tapi ini milik Yahudi dan ini milik Nasrani. Kalau saja semua penganut 3 agama besar ini kemudian menjalankan bersama-sama, oh betapa banyak orang-orang miskin yang terayomi dan terkasihi lewat ibadah Idul Kurban. Yang ketiga, di Indonesia saya senang kecenderungan orang melakukan ibadah kurban itu luar biasa, Renaldi dan Ken ya, karena mereka berlomba-lomba, yang kaya membeli sapi yang besar-besar, yang kurang kaya ya sedapat mereka lakukan. Bahkan sekarang ada kecenderungan bahkan orang miskin pun menabung. Ya, Ken ya, saking mereka ingin berderma dan berbagi. Ini adalah kebiasaan yang harus kita rawat bersama dan mudah-mudahan menjadi syiar kita bersama. Saya kira itu, Renaldi, Ken, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Helmi, dan demikian podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.